Mari kita minum dulu Mas Alim ya. Sekali Siap. lagi. Tarbiyah kan condong untuk mengajar. Apakah Mas Alim sendiri pengen mengajar? Kalau saya jujur sih, karena memang dari dulu kan mau kuliah kan, Iya. tapi nggak ada dana. Ini saya masuk ke UMM itu kan beasiswa full, Iya. pakai S1 itu, tapi adanya yang itu, terutama di Fakultas FAI. Kan punya modal hafalan kan, ya udahlah ngambil ke pendidikan aja, ambil tarbiyah. Oh, punya hafalan berarti tahfidz? Nggak semua sih, Enggak semuanya. Berapa nggak juz? banyak, dikit. Untuk bertahan lama dalam menghafal Al-Quran, kuncinya seperti apa? Kembali lagi bersama saya Bang Din XL Channel. Baiklah teman-teman, kali ini saya ngobrol santai dengan Mas Alim ya. Salim. Mas Alim. Kebetulan di sini teman-teman itu tempat tinggal saya dulu di Masjid Ar-Raudhah. Mungkin kegiatan Mas Alim gimana sih proses pertama kali tinggal di sini? Kalau saya sih dulu pertama awal itu langsung di panti asuhan Ulil Absor. Nah, setelah itu 1 tahun di situ, tahun berikutnya tahun kedua baru pindah ke sini di Masjid Ar-Raudhah sini. Iya. Baru itu, nah, sampai sekarang udah kurang lebih 3 tahun lah. Oh, kurang lebih 3 tahun ya. Berarti yang sebelumnya? Kan cuma jadi pembina. Iya. Kan ada kamarnya sendiri. Terus saya disuruh ke sini sama Pak Fajri itu. Dulu pernah sih ditanya sama kakek nenek kan. Beliau tanya, kamu nanti kalau kuliah mau tinggal di mana? Iya. Gitu kan. Terus udahlah, aku nanti kalau kuliah mau hidup di masjid aja gitu. Iya. Lebih gampang gitu kan. Ternyata ucapan yang saya dulu katakan itu dimakbulkan sekarang. Kalau kita kan udah besar ya. Iya. Mungkin kalau kita langsung di istilahnya kalau orang Jawa diketak gitu, langsung sakit hati kan. Untuk menghindari seperti itu, jamaah bilangnya ya, Mas ini kurang bersih gitu, itu langsung dibersihin aja. Mari kita minum dulu. Tas dan gas. Wow. Alhamdulillah. Selain itu juga mungkin pernah Mas Alim merasakan ketika tinggal di masjid rasanya gimana gitu loh? Kalau perasaan pribadi sih lebih condong ke nyaman sih. Emang ngapa-ngapain deket, mau sholat deket, iya, mau ngapain istilahnya enak gitu loh kalau di masjid itu. Iya. Mau ngaji juga udah langsung ngaji di tempat gitu kan. Iya benar, langsung ngaji. Daripada yang lain kan ngekos nanti bolak-balik gitu. Belum lagi nanti kalau ketiduran ada yang bangunin. Kalau di sini kan pasti kalau udah mendekati jam azan kan kita harus standby. Iya, standby. Terus kesadaran kan muncul lah di situ ya. Rata-rata yang tinggal di sini itu jurusan biasanya kan yang di UMM, jurusan tarbiyah, terus ekonomi syariah. Saya ngambilnya tarbiyah itu. Oh, tarbiyah. Tarbiyah kan condong untuk mengajar. Apakah Mas Alim sendiri pengen mengajar? Kalau saya jujur sih, karena memang dari dulu kan mau kuliah kan. Iya. Tapi nggak ada dana. Ini saya masuk ke UMM itu kan beasiswa full. Iya. Pakai S1 itu, tapi adanya yang itu, terutama di Fakultas FAI. Kan punya modal hafalan kan, ya udahlah ngambil ke pendidikan aja, ambil tarbiyah. Oh, punya hafalan berarti tahfidz? Nggak semua sih. Nggak semuanya. Berapa juz? Banyak, dikit. Untuk bertahan lama dalam menghafal Al-Quran, kuncinya seperti apa? Mungkin biar kita dan teman-teman yang nonton juga tahu. Istiqomah. Nah, tiap hari dibaca. Oh, diulang. Istilahnya begitu. Iya. Kalau nggak diulang ya lupa. Itu pasti. Benar, kan sifat manusia kan itu salah satunya lupa. Pasti lupa, ya benar. Kalau nggak diulang-ulang pasti lupa. Berarti harus diulang-ulang ya. Istiqomah. Istiqomah diulang-ulang. Tapi ketika kita sudah menghafal, meskipun kita baca-baca terus, tapi mungkin ada yang membuat lupa itu. Mungkin
maksiat, dosa sekecil apapun kan mungkin terpengaruh di situ. Ya pasti tuh. Tuh pernah sih apa, kalau dari pribadi saya itu pernah apa kayak harusnya hari ini baca ini gitu Iya. kan, murojaah. Nggak murojaah, males. Ini besok pas jadwal imam mau baca kan, tengah-tengah, loh apa ini? Lupa saya. Oh. Gitu. Oh, berarti pernah pas waktu imam, kan pernah imam sholat kan? Iya. Nah, waktu pas imam sholat mungkin pernah kejadian lupa. Lupa rokaat, terus lupa bacaan surat, gitu pernah. Pernah. Dan bahkan sering paling ya. Apalagi subuh. Subuh itu kan Iya. kita harusnya kan enak-enaknya tidur kan. Bangun, habis bangun langsung ngimam gitu. Wah, itu pikiran kan belum fokus kan. Lari-lari kemana-mana itu. Biasanya baca ini itu malah keingetnya ke ini. Gitu. Tapi kita kan harus berusaha untuk bagaimana caranya supaya fokus gitu ya. Iya, Tapi tetap. kadang-kadang namanya juga kan rajuan iblis itu tajam. Meskipun profesor, manusia yang udah profesor, tapi lebih di atas profesornya lagi iblisnya, seperti Iya. itu. Ketika kita mau husuk, ada aja. Mari kita minum dulu, Mas Alim ya. Sekali Siap. lagi. Dulu pernah sih ditanya sama kakek nenek kan, beliau tanya, kamu nanti kalau kuliah mau tinggal di mana? Iya. Gitu kan. Terus udahlah, aku nanti kalau kuliah mau hidup di masjid aja gitu. Iya. Lebih gampang gitu kan. Ternyata ucapan yang saya dulu katakan itu dimakbulkan sekarang. Kalau kita kan udah besar ya. Iya. Mungkin kalau kita langsung di istilahnya kalau orang Jawa diketak gitu, langsung sakit hati kan. Untuk menghindari seperti itu, jamaah bilangnya ya, Mas ini kurang bersih gitu, itu langsung dibersihin aja. Mari Ya, kita minum dulu. Dan gas. Alhamdulillah. Selain itu juga mungkin pernah Mas Alim merasakan ketika tinggal di masjid rasanya gimana gitu loh. Kalau perasaan pribadi sih lebih condong ke nyaman sih. Emang ngapa-ngapain deket, mau sholat deket, Iya, mau ngapain istilahnya enak gitu loh kalau di masjid itu. Iya. Mau ngaji juga udah langsung ngaji di tempat gitu kan. Iya benar, langsung ngaji. Daripada yang lain kan ngekos nanti Iya. bolak-balik gitu. Belum lagi Benar. nanti kalau ketiduran ada yang bangunin. Iya, Kalau nggak di ada yang sini kan bangun. pasti kalau udah mendekati jam azan kan kita harus standby. Iya, standby. Terus kesadaran kan muncul lah di situ ya. Iya. Rata-rata yang tinggal di sini itu jurusan biasanya kan yang di UMM, jurusan tarbiyah, terus ekonomi syariah. Saya ngambilnya tarbiyah itu. Oh, tarbiyah. Tarbiyah kan condong untuk mengajar. Apakah Mas Alim sendiri pengen mengajar? Kalau saya jujur sih, karena memang dari dulu kan mau kuliah kan, Iya. tapi nggak ada dana. Ini saya masuk ke UMM itu kan beasiswa full. Iya. Pakai S1 itu, tapi adanya yang itu terutama di Fakultas FAI. Kan punya modal hafalan kan. Ya udahlah ngambil ke pendidikan aja. Tarbiyah. Oh, punya hafalan berarti tahfidz? Enggak semua sih. Enggak semuanya. Berapa juz? Banyak. Dikit. Untuk bertahan lama dalam menghafal Al-Qur'an, kuncinya seperti apa? Mungkin biar kita dan teman-teman yang nonton juga tahu. Istiqomah. Istiqomah. Nah, tiap hari dibaca. Oh, Diulang. iya. Istilahnya begitu. Iya. Kalau nggak diulang, ya lupa. Itu Iya, pasti. benar, Kan sifat manusiawi manusia kan itu salah satunya lupa. Pasti lupa, ya benar. Kalau nggak diulang-ulang pasti lupa. Berarti harus diulang-ulang ya. Istiqomah. Istiqomah diulang-ulang. Tapi ketika kita sudah menghafal, meskipun kita baca-baca terus, tapi mungkin ada yang membuat lupa itu. Mungkin maksiat, dosa, sekecil apapun kan mungkin terpengaruh di situ. Iya pasti tuh. Itu pernah sih apa, kalau dari pribadi saya itu pernah apa kayak harusnya hari ini baca ini gitu. Iya. Murojaah. Nggak murojaah, males. Ini besok pas jadwal imam mau baca kan,
Tengah-tengah, loh apa ini? Lupa saya. Oh. Gitu. Oh, berarti pernah pas waktu imam, kan pernah imam sholat kan? Iya. Nah, waktu pas imam sholat mungkin pernah kejadian lupa. Lupa rokaat, terus lupa bacaan surat, gitu pernah? Pernah. Dan bahkan sering paling ya? Apalagi subuh. Subuh itu kan Iya. kita harusnya kan enak-enaknya tidur kan. Bangun, habis bangun langsung ngimam gitu. Wah, itu pikiran kan belum fokus kan. Lari-lari kemana-mana itu. Biasanya baca ini itu malah keingetnya ke ini. Gitu. Tapi kita kan harus berusaha untuk bagaimana caranya supaya fokus gitu ya. Iya, Tapi tetap. kadang-kadang namanya juga kan rayuan iblis itu tajam. Meskipun profesor, manusia yang udah profesor, tapi lebih di atas profesornya lagi iblisnya, seperti Iya. itu. Ketika kita mau husuk, ada aja, aduh nanti saya jam kuliahnya jam berapa ya? Oh iya Pak Anu ya. Sebelum kita tutup, mari kita minum dulu, Mas Alim ya. Sekali Siap. lagi. Sebagai penutupnya, apa sih yang pengen disampaikan kepada orang tua dan juga teman-teman yang ada di luar sana yang mau mungkin tinggal di masjid? Kita itu kalau hidup di masjid itu ya ada enaknya ada enggaknya. Enaknya itu pertama kita ngapa-ngapain deket ya. Terus nggak enaknya itu kalau kita pas inginnya tidur tapi harus adzan, inginnya adzan tok kadang disuruh imam juga gitu. Nah, tapi dari semua itu ada hikmahnya. Dari kelebihan dan kekurangan itu kita harus tetap berusaha mendekatkan diri pada Allah gitu. Terima kasih Mas Alim kesempatannya. Ayo tos lagi sekali. Bismillah. Ya udah teman-teman, cukup sekian video dari kami. Semoga bermanfaat dan juga terhibur untuk kalian. Salam Bang Din XL Channel. Dukung channel saya dengan cara klik tombol merah di bawah, subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Asia.